Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Melani, NPM 1804111003. Di bagian ini saya akan mendemokan dan menjelaskan bagaimana atau apa yang telah saya buat dalam sprint 1 di 2 minggu belakangan ini. Sebelumnya itu saya akan membicarakan masalah kenapa aplikasi ini dibangun dan bagaimana latar belakangnya. Jadi aplikasi ini dilatar belakangi oleh beberapa atau banyaknya siswa dan pelajar yang melakukan pembelajaran daring atau online masih meresahkan bagaimana mereka dapat menangkap materi yang telah diajarkan oleh si pengajar atau gurunya. Di mana di sini dengan pembelajaran online itu kebanyakan mereka tidak mendengarkan. Jadi dengan adanya aplikasi ini maka siswa dapat mengulang materi yang telah diajarkan berdasarkan apa yang diucapkan oleh si gurunya itu dengan menggunakan aplikasi Speak to Text. Lalu kenapa masalah ini penting untuk diselesaikan? Karena penting bagi pelajar untuk dapat mengerti dan memahami materi yang telah diajarkan. Oleh karena itu aplikasi ini dan proyek ini kami bangun dengan sebaik mungkin. Jadi pada sprint 1, salah satu user case yang diangkat adalah fitur menyimpan, di mana fitur menyimpan ini digunakan untuk menyimpan hasil data konversi dari suara ke teks. Jadi kendala yang dihadapi saat sprint 1 adalah komputer atau laptop yang tidak support atau mendukung aplikasi Android Studio, di mana aplikasi ini menjadi media sebagai pengembangan proyek tim kami. Jadi untuk solusi melanjutkan sprint 2 adalah menggunakan laptop atau komputer yang support atau dapat menjalankan aplikasi Android Studio dengan baik. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Speak to Text and Workload. Pada aplikasi yang akan kami buat ini, saya membuat halaman masuk, splash screen, dan halaman utama. Dapat dilihat di sini ada kod yang telah dibuat untuk membangun aplikasi. Dan dapat dilihat lagi di sini merupakan output layout aplikasi, yang mana saya menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa Java. Kendala saya, aplikasi Android Studio terlalu berat dan juga belum membuat database-nya. Baik, terima kasih. Untuk bagian saya yaitu saya mendapatkan bagian sprint ataupun pengerjaannya di mana aplikasi ini dapat membuat suatu fungsi atau fitur Speak to Text, yaitu mengolah atau mengkonversi suara yang diinput ke dalam teks. Baiklah, selanjutnya adalah hasil pengerjaan pada bagian konversi Speak to Text. Nah, di sini saya telah membuat membuat code-nya itu dengan menggunakan IDE Android Studio. Di sini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama adalah activity main.xml, di mana ini merupakan codingan untuk membangun mockup dari fiturnya di dalam halaman pada aplikasi. Di sini saya menggunakan relative layout seperti ini. Kemudian ada beberapa atribut dalamnya, yaitu yang pertama adalah edit text. Di sini edit text ini di mana saya membuat suatu layout, yaitu tempat hasil konversinya. Nah, di sini terdapat suatu perintah, yaitu please step mix for speaks, dimana maksudnya kita perlu menekan mix dulu untuk memulai mengkonversi suara ke teksnya. Berwarna
berwarna abu-abu di dalam text colornya. Kemudian yaitu ada atribut image view. Image view ini adalah dimana icon ataupun gambar mic-nya dan latar belakang yang bulat seperti lensa ini dengan saya mengaturnya yaitu di center vertikal dan center horizontal supaya dia sejajar dan di tengah-tengah. Nah, ini adalah drawable backgroundnya yaitu lens yang warna birunya. Kemudian di bawahnya ini drawable IC baseline keyboard voice untuk untuk icon mic-nya. Lalu text view ini sebenarnya text view ini nggak digunakan sekali. Dan kemudian untuk file yang kedua, untuk dokumen yang kedua yaitu ada main activity.java. Disinilah merupakan codingan untuk membangun konversi to sistem input suaranya itu agar dapat dikonversikan ke dalam teks. Nah, kita lihat pada codingan ini package-nya yaitu com.example.speak-to-text atau adapun import ataupun function dan atribut yang saya gunakan yaitu adalah ini manifest, ada bool untuk membangun, bundle, speak recognition listener untuk mendengar, speak recognizer, layer inverternya ini untuk membuat sebuah layout yang digunakan dalam ataupun ketika kita melakukan speak to text-nya itu dia nanti ada seperti permission text di dalamnya. Nah, permission event, view group, edit text. Nah, ini merupakan atribut yang diambil dari activity main yang tadi kita buat. Adapun yang untuk atribut Java-nya itu yang saya gunakan yaitu Java util ArrayList. Ini untuk hasil string pada konversi teksnya dan util lokal. Yang pertama itu adalah kelas untuk memanggil speak recognition untuk merekod audionya. Sini public assignment activity extend app compact activity. Saya membuat sebuah nilai integer pada record audio request code itu dengan 1. Kemudian kita memanggil kelas speak recognition dan memanggil atributnya. Atribut sini yaitu terdiri dari edit text, image view, alert dialog builder, dan alert dialog. Alert dialog ini merupakan suatu hasil ataupun outputan nanti ketika kita menggunakan atau mau konversi dan setelah kita menekan mix untuk dapat mendengarkan apa yang diinputkan suaranya. Lalu menciptakan atau on-create bundle. Sini untuk set content view layout-nya. Dan di sini juga ada atribut yang kita panggil untuk mencari ID dari edit text-nya. Kemudian ada image view. Dan kemudian di sini juga ada perintah untuk if context compare check-cell permission. Artinya di sini kita melakukan permission sebelum aplikasi itu dijalankan. Apakah membolehkan atau memberikan akses kepada aplikasi untuk merekod audio agar dapat menginput suaranya. Lalu untuk membangun speak recognizer itu sendiri yaitu dengan memanggil menggunakan final intent speak intent dan menempatkan atau membuat
beberapa bahasa atau extra language model dan language model free untuk dapat di-input dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan kemudian kita dapat mengeset dari speak recognizer itu sendiri, di mana dalam suatu fungsi method on ready for speech, yaitu dalam menyiapkan suatu inputan suara. Jadi kita di sini hanya mengisi pada method on beginning of speech, di mana di sini dimulai untuk memulai atau menginput suaranya dengan menambahkan atau membuat suatu alat speak dialog, di mana di sini ada dialog untuk memberitahukan bagaimana selama mendengarkan suara yang diinput itu dengan membuat pesan listening. Dan hasil result itu diubah ke dalam teks. Di sini kita memanggil method on result dengan bundle. Ya, di sini kita mengset image view yang tadi, keyboard voice yang telah kita buat, yaitu berupa gambar mix, dituliskan dan dihasilkan itu dalam bentuk string array list. Dan alat dialog ini kita hilangkan atau dismiss. Lalu di sini ada code untuk dimana ketika kita menekan fitur ataupun gambar icon mix itu, atau memulai suatu untuk melakukan speak to text, maka image view set on top listener, di sini kita menyentuh, dia akan mengeluarkan suatu suara. Suara di sini menandakan bahwa kita dapat memulai untuk start listening. Nah, di sini juga terdapat boolean dengan public boolean on talks, metode on talks, di mana ketika motion event exit action, ketika kita membuat action up ataupun menekan, maka speak recognition itu akan berhenti ataupun berhenti mendengarkannya. Ini maksudnya adalah aksi ke atas, action up, atau kita menyentuh pada halaman aplikasi lainnya, halaman pada aplikasi di area manapun. Kemudian yaitu ketika kita menekan down, action down pada icon mix itu, maka dia akan memulai listening atau mendengarkan inputan suaranya. Dan kemudian jika tidak, maka akan diulangi salah. Salah ini artinya dia tidak dapat menginput suara apa-apa dan kembali lagi kepada pengulangan if, persyaratan if. Dan di sini juga ada permission untuk mengecek apakah kita dapat merecord request code dengan menggunakan record audio request code. Destroy ini juga untuk permission granted. Artinya permission granted ini kita buat untuk menerima bahwa aplikasi ini dapat melakukan input ataupun merekod suaranya. Nah, kita kemudian akan mencoba atau menguji dengan menggunakan emulator physical device, karena di sini AVD saya tidak dapat bekerja. Kendala-kendala yang terdapat pada saat saya mengerjakan atau proyek bagian sprint ini adalah di mana saya tidak bisa menginput bahasa ke dalam dua bahasa sebelumnya. Jadi hanya bisa menggunakan bahasa Inggris tetapi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya menggunakan function extra language model ini dan ini.
Lalu kendala lagi yaitu saya belum bisa membangun UI-nya yang dimana terdapat beberapa icon di atas toolbar-nya. Toolbar di sini. Jadi dia bisa dapat workload, import file sama menyimpan file. Dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu memperbaiki dan merapikan code-code ini, lalu akan membangun fitur-fitur yang di atasnya ini di toolbar, dan kemudian akan mengecilkan tampilan layar ini, tampilan list ini supaya agak lebih minimalis. Kan terus jangan duduk situ. Ini adalah simulasi yang akan diaplikasikan pada HP saya. Jadi kita membuka aplikasinya. Kemudian saya akan mencoba untuk menginput suara. Halo. Nah, sudah ada hasil dari konversi suara ke teksnya. Ini adalah aplikasi Speak to Text. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan code yang sudah saya buat. Di sini code yang digunakan untuk tampilan pada saat merekam suara. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan code yang sudah saya buat. Jadi di sini code ini untuk tampilan pada saat merekam suara. Di sini sebenarnya saya sudah membuat tampilannya, tapi karena satu dan lain hal maka tampilannya tidak dapat ditampilkan. Itu yang menjadi kendala untuk saat ini. Kemudian selanjutnya kendalanya yaitu dari code ini sendiri tidak bisa dijalankan. Itu sendiri masih saya cari tahu penyebabnya karena aplikasi dari Android Studio yang saya install atau ada kesalahan dari code-nya sendiri. Kemudian code ini saya membuatnya menggunakan Java. Baiklah, untuk yang pertama di sini ada masukkan suara. Untuk memasukkan suara, maka code-nya itu dari ada void click untuk memasukkan suara. Kemudian di sini ada untuk jika ada suatu kendala maka akan ditepis oleh code ini. Misalnya ketika ada audio bermasalah atau klien bermasalah atau dari jaringannya yang bermasalah. Sekian saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian tampilan aplikasi Speech to Text, di mana pada bagian tampilan tersebut terdapat beberapa ikon, yaitu yang pertama ada upload, kemudian ikon plus, kemudian ikon untuk share, dan ikon titik 3, di mana akan muncul tampilan baru yang berupa ikon untuk men-share dan ikon logout, di mana sebagaimana diketahui Speech to Text merupakan aplikasi yang dapat mengkonversi materi yang dijelaskan dari video ke dalam bentuk salinan teks dengan menyalin percakapan dari video menggunakan
library speech to text. Sehingga pada ikon yang pertama itu akan berupa workload yang memiliki kemunculan kata-kata dari salinan video ke dalam bentuk teks. Kemudian pada ikon close dapat ditambahkan dari salinan percakapan dari video. Yang kemudiannya pada ikon ketiga dapat kita simpan dari hasil kemunculan kata-kata yang berbeda ukurannya tergantung frekuensi kemunculan kata-kata dari salinan teks. Dan yang terakhir pada ikon titik 3 akan ada pilihan share, sehingga dari hasil salinan teks tersebut dapat kita share kepada yang lainnya. Dan menu pilihan yang kedua pada titik 3 ada berupa logout agar dapat keluar dari aplikasi speech to text. Berikut ini adalah kode program pada menjalankan bagian halaman speech to text, yaitu akan berupa kemunculan ikon close, kemudian ada ikon plus, kemudian ikon untuk share, dan ikon titik 3 yang akan muncul tampilan share dan logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Marga Delvi. Saya akan menjelaskan mengenai proses penyimpanan pada aplikasi kami. Jadi penyimpanan pada aplikasi kami itu berfungsi untuk menyimpan hasil konversi dari apa yang sudah dijelaskan oleh dosen, lalu dikonversikan ke teks, lalu disimpan. Nah, pada saat tahap simpan ini saya dan Syarifah yang mengerjakannya. Jadi kendala kami selama mengerjakan ini, yang pertama itu kekurangannya hardware yang mumpuni untuk membuka Android Studio karena terlalu berat. Jadi solusi dari kami itu untuk meminjam hardware dari teman atau menyewa hardware atau sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.